Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate Kroto. Saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan belajar mengenai memberitakan pembebasan. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 22, demikian bunyinya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Kawan sehati dalam Tuhan, Yusuf meninggal di Mesir sebagai orang nomor 1 setelah Firaun. Tetapi dalam kacamata imannya, suatu saat mereka akan keluar dari Mesir. Dia minta anak-anaknya untuk membawa tulang-tulangnya saat mereka keluar. Ini sebuah kisah yang menarik. Teks kita tidak menjelaskan apakah Yusuf melihat setelah kematiannya. Maka anak turunnya secara khusus dan anak turun Israel secara umum waktu itu akan menjadi budak selama kurang lebih 350 tahun di Mesir atau tidak. Tetapi dia melihat dengan jelas bahwa orang-orang Israel nanti akan keluar. Bangsa Israel tidak selamanya berada di Mesir. Mereka akan keluar dan pergi untuk memiliki negeri janji. Yusuf mengumpulkan anak-anaknya dan memberitakan saat pembebasan mereka dari Mesir. Kata memberitakan terkandung makna menanamkan ke dalam pikiran, sehingga selalu ingat. Apa yang ditanamkan? Saat keluar, saat ada perpindahan yang nyata dari Mesir ke tempat lain, dari Mesir ke negeri Kanaan. Jangan melupakan tulang belulangku untuk dibawa serta. Sekarang senang, zaman Yusuf maksudnya, tapi nanti mungkin susah zaman mereka diperbudak. Tetapi pasti Tuhan membuat jalan keluar sehingga mereka keluar dari perbudakan Mesir. Seharusnya penerima surat ini dalam kesulitan dan tantangan yang sangat berat. Sama seperti umat Israel ketika ada di dalam penderitaan di Mesir. Percaya kepada Tuhan, memberi solusi, memberi pembebasan, dan akhirnya betul-betul bebas merdeka. Itu sebabnya jangan mundur, tetapi terus ikut Tuhan, apapun yang terjadi. Kawan sehati dalam Tuhan, dalam kepengikutan kita kepada Tuhan, mungkin saat ini kita baik-baik saja dan tidak ada masalah yang berarti. Tetapi seandainya ada tantangan yang sukar dan berat, ada halangan yang merintangi dan seperti kita menghadapi tembok dan tidak ada jalan keluar. Jangan mundur. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menyimpang dari iman. Karena kalau kita setia, selalu ada jalan keluar. Kita harus terus yakin bahwa bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan itu harus ditanam di dalam pikiran kita. Harus ditanam di dalam pikiran anak-anak kita. Sehingga himpitan apapun yang kita alami, tekanan apapun yang menekan kehidupan kita, beban yang begitu berat yang harus kita pikul, tidak serta-merta kita mundur atau berhenti. Tapi terus bertahan dan berjalan terus. Karena akan ada jalan kebebasan.
Ada banyak kesulitan yang tak tertahankan oleh manusia saat ini. Ada banyak yang tertekan jiwanya. Rumah sakit jiwa penuh. Ada banyak orang yang putus asa karena pertarungan hidup yang begitu ganas. Dan banyak orang yang menyerah kepada nasib dan keadaan. Kalau Anda orang beriman, kalau Anda orang yang percaya Alkitab, maka lakukanlah apa yang dicatat di dalam kitab Ibrani ini. Kumandangkan, ceritakan, beritakan berita pembebasan di dalam Kristus kepada orang-orang di sekitar Anda, terutama keluarga Anda, seperti Anda menanamkan benih ke dalam pikiran mereka. Benih itu akan tumbuh, sehingga mereka akan selalu ingat ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada kehidupan, ada jalan keluar, dan ada kemenangan kalau kita terus percaya kepada Yesus. Beritakan berita pembebasan itu. Beritakan berita kebenaran itu. Jika tidak, mereka akan menelan berita kebohongan, kepalsuan, penyesatan, kosong, tanpa isi yang berarti. Kiranya kita sebagai anak Tuhan, seperti Yusuf, memberitakan pembebasan yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Jangan melembab iman kita. Sebaliknya teruslah setia dan wujud nyatakan kesetiaan saudara untuk memberitakan berita pembebasan sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami menerima kebenaran firman-Mu dari pengalaman Yusuf, yang dengan mata rohaninya dia tahu bahwa bangsa Israel tidak selamanya diperbudak di Mesir, tapi akan ada pembebasan yang begitu luar biasa. Kalau zaman ini ada banyak orang yang sengsara oleh karena perbudakan dosa dan kesalahan. Banyak orang yang tidak tahu jalan dan tidak tahu arah. Sehingga jalan-jalan dan arah-arah yang diberitakan menyesatkan, membohongi. Dan semakin banyak orang yang akhirnya putus asa, tidak tahu, dan tidak sanggup meneruskan hidup ini. Tolonglah kami supaya kami terus memberitakan berita pembebasan, berita sukacita, berita pengampunan dosa, berita kasih Allah kepada manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka pun akhirnya memperoleh pembebasan. Mereka merdeka dari segala kesulitan, dari segala dosa, dari segala kutuk dan hukuman. Mereka bebas dan berkarya terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.